Halo teman-teman, apakah kalian sedang berpikir bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan dari internet? Coba bayangkan, jika penghasilan yang bisa diperoleh dalam sehari adalah $10, maka penghasilan satu bulan adalah $250. Ini pun asumsi kalian bekerja 25 hari dalam satu bulan. Jika $1 14.590, maka penghasilan kalian adalah Rp3.647.500. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan penghasilan hanya dengan membuat thumbnail yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan syarat kalian harus tekun, semangat, dan mau belajar. Karena ini bukan cara cepat, cara instan, apalagi trik sulap abracadabra. Sebelum memulai video ini, saya ucapkan terima kasih bagi sobat-sobat semua yang sudah mendukung channel ini. Dan selamat datang bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk like dan share video kami, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga channel ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat-sobat Mr. Coin di mana saja berada. Dan langsung saja sobat-sobat semuanya, kali ini saya akan membahas ya teman-teman bagaimana menghasilkan uang online ya dengan membuat thumbnail video ya. Apa itu thumbnail teman-teman? Jadi thumbnail adalah salah satu komponen ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang dunia YouTube ya teman-teman, thumbnail adalah salah satu komponen di dalam YouTube. Ketika kita bicara tentang channel YouTube, bahwa untuk membuat sebuah channel itu disukai orang, atau paling tidak orang pertama kali melihat channel kita kemudian tertarik, adalah salah satunya adalah dengan thumbnail ya teman-teman. Seperti kita lihat di halaman beranda YouTube ini teman-teman, di sini ada banyak sekali gambar yang muncul ya teman-teman dari banyak sekali channel di sini, dan gambar-gambar ini memuat tulisan, kemudian foto, gambar yang menceritakan tentang konten ya. Jadi thumbnail itu tidak sembarangan dibuat, dan kemudian ada trik-trik, ada strategi khusus ya teman-teman untuk kemudian membuat thumbnail yang baik. Nah, bagaimana mendapatkan bayaran online dengan membuat thumbnail video ini? Nah, dalam video ini kita akan membahas ya teman-teman, bagaimana cara membuat thumbnail yang baik, bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus, dan yang kedua adalah dengan apa, atau di mana kita bisa membuat thumbnail ini, dan terutama membuat dengan gratis ya teman-teman. Apakah ada layanan online, tools, website, ataupun software yang kita gunakan. Yang berikutnya adalah di mana kita bisa play ya teman-teman untuk sebagai thumbnail designer ya. Karena di dalam video ini kita bicara tentang bagaimana kita mendapatkan bayaran online dari membuat thumbnail. Nah, oleh karena itu, gimana caranya kita untuk mendapatkan bayaran itu? Nanti kita akan bicarakan. Lalu yang terakhir adalah berapa sih yang kita dapatkan? Jadi berapa bayaran dari pekerjaan ini? Nanti juga kita akan bicarakan ya teman-teman. Namun sebelum itu teman-teman, untuk mempersiapkan pekerjaan ini ada beberapa yang harus kita persiapkan, terutama teman-teman. Yang pertama harus membangun skill kreativitas terkait dengan grafik desain ya teman-teman. Walaupun tentang grafik desain secara dasar aja ya teman-teman, karena thumbnail terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah tulisan, sebuah gambar yang menarik ya teman-teman. Oleh karena itu grafik desain sangat perlu untuk kita bangun bagaimana kreativitas kita ya teman-teman. Yang kedua adalah kita perlu mengetahui tentang kekuatan visual sosial media marketing. Jadi bagaimana kekuatan visual yang baik ya teman-teman. Karena seperti kita lihat sendiri ya teman-teman, dalam satu beranda ini ada banyak sekali thumbnail yang muncul, ada banyak sekali gambar, tulisan dengan berbagai desain ya. Oleh karena itu, visual yang powerful, visual yang baik itu perlu kita pahami.
Berikutnya adalah gimana kita bisa membuat thumbnail ya teman-teman. Ada salah satu platform ya teman-teman, namanya canva.com. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar tentang layanan ini. Situs canva.com ini adalah sebuah platform yang menyediakan layanan untuk memang kita mendesain di sini ya teman-teman. Misalkan terkait dengan dunia sosial media, kita bisa mendesain tentang Instagram Story, Instagram Post, Facebook cover, kemudian LinkedIn banner dan sebagainya. Juga terkait dengan personalisasi ya teman-teman, card, resume, postcard, bahkan t-shirt bisa kita desain di sini ya. Lalu untuk bisnis ya teman-teman, terkait dengan presentasi, misalkan presentation, website, logo, business card, business letterhead, invoice. Lalu terkait dengan dunia marketing, poster, flyer ya, brosur, newsletter, proposal dan sebagainya. Nah, salah satu layanan di sini juga kita bisa manfaatkan untuk mendesain apa yang namanya thumbnail ya teman-teman. Teman-teman ketikkan saja di pencarian untuk YouTube thumbnail ya teman-teman. Ketika kita ketikkan YouTube thumbnail, maka di sini akan muncul banyak sekali ya teman-teman desain thumbnail yang sudah ada. Jadi di sini sudah tersedia banyak sekali template ya teman-teman. Tinggal pilih salah satu template yang sesuai dengan konten yang akan teman-teman buat thumbnailnya ya. Pilih salah satu dan kemudian kita tinggal edit ya teman-teman. Nah, ada beberapa tips ya teman-teman dari saya untuk membuat thumbnail ini. Yang pertama adalah terkait dengan foto ya teman-teman. Foto atau gambar yang teman-teman pasang di dalam thumbnail itu pertama harus merefleksikan isi konten dari channel yang akan dibuatkan thumbnailnya. Jadi foto yang teman-teman pasang di sini harus bisa merefleksikan konten yang dibahas dalam video itu ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan caption atau teks ya teman-teman. Di sini karena thumbnail isinya adalah teks dan gambar juga foto. Jadi caption yang ada itu juga harus bisa mewakili taste atau kebutuhan dari viewer ya teman-teman. Jadi target viewer teman-teman atau target video yang dibuat itu untuk siapa ya. Kemudian caption yang disusun, yang ditulis, misalkan di sini dapatkan dolar gratis, hanya klik iklan di situs ini. Jadi targetnya memang di sini adalah para viewer yang tertarik dengan bisnis online, dengan cara mencari dolar gratis, bisnis dunia online ya. Oleh karena itu isinya harus mewakili dari kebutuhan viewer. Begitu juga dengan konsep-konsep yang lain ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan keterkaitan antara caption dan foto ya teman-teman, antara tulisan dan foto atau gambar dalam thumbnail itu. Jadi antara tulisan atau caption dengan foto itu harus saling support ya teman-teman, saling support, saling terkait, dan juga value-nya harus berhubungan ya. Misalkan di sini fotonya tentang uang dolar ya teman-teman, oleh karena itu captionnya juga harus bercerita tentang dolar ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan pewarnaan ya teman-teman, pewarnaan. Jadi pilihlah brand color ya teman-teman atau warna yang mencirikan tentang konten juga. Jadi antara konten dan warna, karena seperti kita lihat ya teman-teman, di dalam beranda YouTube itu ada banyak sekali thumbnail yang muncul, sehingga warna itu sangat berpengaruh di mata para viewer ya teman-teman. Sehingga warna ini harus sangat terkait dengan brand atau konten yang kemudian dibuat, sehingga para viewer itu akan sangat familiar ketika kemudian melihat pewarnaan yang kita buat. Bahkan ketika kemudian video kita sudah banyak ya teman-teman, kemudian kita mempunyai ciri pewarnaan yang khusus dari thumbnail yang kita bikin, sehingga para viewer ketika mendapatkan thumbnail kita di tengah-tengah thumbnail banyak akan mengenali ya teman-teman dengan warna brand yang kita buat ini. Yang berikutnya, tips berikutnya adalah pilihlah pewarnaan dengan high contrast ya teman-teman. Jadi perwarnaan tulisan dengan kontras yang tinggi, efek high contrast ya teman-teman, sehingga
seperti yang saya katakan tadi, untuk di mata para viewer itu bisa tertangkap dan bisa dikenali ya teman-teman. Misalkan tulisan dapatkan ini kuning ya teman-teman, kuningnya kuning jelas, dolar putih, jadi tegas, warnanya tegas gitu ya teman-teman, dan jangan terlalu banyak warna. Nah, sehingga triknya adalah ini di canva.com ada banyak sekali template, teman-teman tinggal pilih satu untuk kemudian diedit ya teman-teman, jadikan thumbnail. Dan ini ukurannya ya teman-teman, ukuran untuk thumbnail juga sudah disesuaikan untuk thumbnail YouTube. Atau paling tidak jika teman-teman menguasai software misalkan Photoshop ya teman-teman, bisa menggunakan software Photoshop untuk kemudian membuat thumbnail ya teman-teman. Mungkin beberapa sobat yang sudah menguasai desainer, graphic design, bagaimana menggunakan Photoshop, silahkan kalau memang mau memakai software ini. Dan berikutnya adalah di mana kemudian kita bisa mendapatkan penghasilan ya teman-teman, penghasilan dari kita membuat thumbnail ini. Satu platform ya teman-teman, dan mungkin para sobat juga sudah pernah mendengar tentang Fiverr.com ya teman-teman. Ini adalah salah satu platform tempat para freelancer ya, freelance untuk mencari penghasilan ya teman-teman. Jadi Fiverr.com memang tempatnya para freelancer. Di sini ada banyak sekali bidang ya teman-teman, ada graphic design, digital marketing, writing and translation, video animation, musik, programming, bisnis, lifestyle, juga industri ya teman-teman. Silahkan teman-teman untuk membuat akun di Fiverr ini, membuat akun, mendaftar, dan kemudian langsung saja untuk thumbnail ya teman-teman. Silahkan cek untuk making video thumbnail di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada banyak sekali teman-teman jasa pembuatan thumbnail. Seperti contoh di sini ya teman-teman, I will making a thumbnail for your YouTube video. Kemudian I will make some Facebook YouTube video thumbnail ya. Ada banyak sekali teman-teman, dan ini membuktikan bahwa di sini ada peluang ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu turun semangat, tidak perlu berkecil hati. Jadi banyaknya service available tentang jasa pembuatan thumbnail ini jangan kemudian membuat teman-teman kecewa atau teman-teman patah semangat. Jadikan ini sebuah peluang. Artinya bahwa bisnis layanan pembuatan thumbnail ini memang sesuatu peluang ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat bahwa di para pengguna YouTube, para YouTuber, kemudian pemilik channel ini ada ribuan bahkan mungkin jutaan ya teman-teman di seluruh dunia. Oleh karena itu ini adalah sebagai sebuah peluang. Kemudian sebagai contoh ya teman-teman, kita ambil salah satu di sini. Ini kita buka salah satu layanan ya teman-teman, bahwa layanan mereka ada basic, standar, dan premium ya teman-teman. Basic itu 3 Facebook or YouTube thumbnail dengan harga $5 ya teman-teman. 3 Facebook or YouTube thumbnail for videos, 1 day delivery, kemudian unlimited revision, kemudian source file high resolution commercial use. Lalu yang standarnya adalah 5 Facebook or YouTube thumbnail dengan harga $10. Lalu yang premium adalah 10 Facebook or YouTube thumbnail dengan harga $20. Oleh karena itu, seperti dalam opening yang saya sampaikan, bahwa penghasilan satu hari $10 sangat memungkinkan ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, para pemberi jasa layanan pembuatan thumbnail ini, mereka menghargai rata-rata memang $5 ya teman-teman, sampai kemudian $10, bahkan ada yang $40 ya teman-teman, $25. Hanya kemudian kalau kita buka memang ada paket-paketnya ya teman-teman, basic, standar, dan juga premium. Oleh karena itu, ekspektasi kita untuk penghasilan sehari $10 itu sangat memungkinkan ya teman-teman. Ini di Fiverr ya teman-teman, ada banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan. Lalu berikutnya adalah di platform yang lain teman-teman, ada juga kita mempunyai peluang di Upwork.com ya teman-teman. Coba kita ketikkan YouTube thumbnail ya teman-teman di pencarian platform ini.
apa yang kemudian bisa kita temukan ya teman-teman. Ternyata di sini memang ada banyak juga ya teman-teman. Di sini contohnya adalah YouTube spesialis marketing strategi video editing thumbnail design ya. Kemudian ini juga thumbnail design ya teman-teman dengan $10. Kemudian ada YouTube spesialis lagi $30 ya teman-teman. Ini kita tunjukkan dari freelancernya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat akun juga di sini, kemudian teman-teman nanti bisa cari juga tentang jobnya ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman di sini untuk thumbnail, making thumbnail ada kesempatan juga di Upwork ataupun di Fiverr ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa gambaran yang saya berikan ya teman-teman, saya mencoba membuka perspektif teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya, untuk kemudian mengambil peluang ini ya teman-teman. Ada banyak sekali peluang di dunia online ini teman-teman yang bisa kita ambil. Mungkin di lain video kita nanti bicara tentang hal yang lain. Hanya untuk pembuatan thumbnail ini terbukti tadi teman-teman ya, kita bisa melihat di beberapa platform, di beberapa situs kita bisa manfaatkan. Bahkan bagaimana tempat untuk membuat thumbnail itu juga sudah tersedia. Tinggal kemauan kita teman-teman, ketekunan, semangat, dan kemauan untuk belajar kita untuk mengusahakan peluang ini. Dan seperti yang saya bilang di opening ya teman-teman, jadi ini sebuah cara yang bukan cara yang instan, bukan cara cepat ya teman-teman, tapi ini perlu usaha, perlu ketekunan, perlu semangat ya teman-teman, dan terbukti ada banyak sekali yang menjalankannya. Artinya bahwa peluang ini sudah banyak juga yang berhasil ya teman-teman. Tinggal teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana memanfaatkan peluang ini. Oke, baik teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti pembahasan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sukses untuk semuanya dan tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.